Sahabat YKB, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto dari GKI Taman Aries. Renungan kita hari ini, Jumat 11 Juli 2025, ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih dengan judul Pejabat Melaksanakan Mandat, yang dilandaskan pada kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 49, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kejadian 41 ayat 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kaki kami, yang menuntun perjalanan hidup kami. Sebentar kami akan membaca firman, membaca Alkitab dan mendengarkannya sebagai firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita semua Kejadian 41 ayat 43. Dengarkanlah firman Tuhan. Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf diangkat Fir'aun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sahabat, kita sering mendengar istilah krisis kepemimpinan. Orang yang dipercaya sebagai pemimpin dan diberi tanggung jawab serta harapan besar seringkali mengecewakan di kemudian hari. Benarlah pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Artinya, semakin tinggi sebuah jabatan, semakin besar pula godaan dan cobaannya. Seorang pemimpin yang telah selesai dengan dirinya akan berfokus pada mandat yang diterimanya, yakni menghadirkan kebaikan bagi komunitas yang dilayaninya. Bacaan kita hari ini mengisahkan Yusuf yang dipercaya oleh Fir'aun untuk menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Kemampuannya menafsirkan mimpi Fir'aun membuat Fir'aun yakin bahwa Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah dan mampu menangani 7 tahun kelimpahan serta mengantisipasi 7 tahun kekurangan. Yusuf membuktikan bahwa jabatan yang diberikan dan mandat yang dipercayakan padanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya dapat bertahan menghadapi masa kesukaran. Sahabat, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin harus selesai dengan dirinya, menyelidiki motifnya, dan menepis yang dapat menghalangi pelaksanaan mandat. Seorang pemimpin harus bebas dari luka masa lalu. Jika belum, ia bisa tergoda untuk membalas dendam menggunakan kuasa yang dimilikinya. Yusuf, meski penuh luka masa lalu, belajar mengampuni dan berdamai sehingga mampu menuntaskan mandatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali terjebak masa lalu, masa traumatis, pengalaman pahit kami untuk perjalanan kehidupan kami. Segala keputusan, segala kepemimpinan kami dipengaruhi itu semua. Ya Tuhan, ajarkanlah kami
untuk berpusat kepada Engkau yang telah memandatkan, menyerahkan, mempercayakan kepada kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Amin.